Anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Wa amma launuhu, adapun rupanya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amma launuhu, dan adapun rupanya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasahha, maka itu telah sahih. Annahu ila sunya baginda Muhammad, karena itu beradalah baginda Muhammad abyadha, itu putih. Putih tapi bukan kayak putihnya orang Cina, bukan kayak putihnya orang Arab yang penuh dengan keindahan. Putihnya orang Sunda, putihnya orang Cina itu enggak seperti itu putihnya Rasulullah. Wa amma launuhu, adapun rupanya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fasahha, maka sahih. Annahu, ialah sunya baginda Muhammad, karena itu berada, ialah baginda Muhammad abyadha, itu putih, musyarraban, yang dicampur, bi humratin, dengan kemerah-merahan. Putih yang kemerah-merahan. Fasahama, itu sahih. Annahu, ila sunya baginda Muhammad, karena itu berada, ialah baginda Muhammad abyadha, itu putih, musyarraban, yang dicampur, bi humratin, dengan kemerah-merahan. Wala yunafi, dan tidak menafikan hu, kepada riwayat abyadha musyarraban bi humratin. Riwayat itu ialah riwayat syadidal bayad, Rasul itu sangat putih. Ini kan putih dicampur kemerah-merahan. Riwayat lain sangat putih. Nah, riwayat ini enggak bertentangan, enggak. Wala yunafi, dan tidak menafikan hi, kepada abyadha musyarraban bi khamratin. Riwayatu syadidal bayad, ialah riwayat yang mengatakan baginda Nabi itu syadidal bayad, sangat putih. Bihamlil awal, karena menanggungkan yang awal itu abyadha musyarraban wa humratin alal wajhi. Rasulullah wajahnya itu putih kemerah-merahan. Yang syadidul bayad seluruh selain wajah. Putihnya putih yang indah. Putihnya yang saripatinya putih, zubdatul bayad. Kalau yang putihnya yang lain kan putih tapi kan kedudukannya ampas, bukan saripati. Rasulullah itu zubdah, saripatinya. Lihamlil awali, karena menanggungkan yang awal, yaitu abyadha musyarraban bi humratin, ditanggungkan alal wajhi, atas wajahnya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu wajahnya putih kemerah-merahan. Ya, orang putih kemerah-merahan itu banyak, bukan baginda Nabi Muhammad saja. Hanya baginda Nabi Muhammad kan putih kemerah-merahan yang hatinya ini penuh dengan intan permata kepada Allah. Jadi nyambungnya apa dalam hati sanubari kepada wajahnya yang putih kemerah-merahan, dibikinnya orang melihat ini merana. Karena memang diciptakan baginda Muhammad ini untuk orang melihat dia, akhirnya melihat Allah. Arahnya ke situ. Makanya kan di dalam itu ada kekuatan aslinya kan muqaddam, yang sampai benar-benar muqaddam melihat dia, akhirnya melihat Syekh Ahmad Tijani, akhirnya melihat Rasulullah SAW, akhirnya melihat Allah. Itu arahnya begitu sebenarnya. Kalau muqaddamnya itu memang memenuhi syarat kemuqaddamannya. Kalau tidak, ya tidak. Ya tidak. Jadi di dalam kegaiban wajah Rasulullah yang luar biasa, kalau orang melihat, mengimani, akhirnya melihat Allah. Itu ujungnya. Seperti tadi, apabila muqaddam memenuhi syarat kemuqaddaman, melihat muqaddam, akhirnya melihat Syekh Ahmad Tijani. Otomatis.
Udah sama Tijani akhirnya melihat Rasulullah. Rasulullah akhirnya melihat Allah. Nah itu mata rantainya itu demikian. Nah, Allah kan laisa kamitslihi syai'un. Allah kan wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya ini nggak bisa dibahasakan oleh mulut, nggak bisa. Mulut nggak muat untuk membisakan, karena ini lebih besar daripada apa kata mulut. Nggak bisa dibahasakan itu. Ya bisanya nangis saja. Nangis bisanya. Nangis karena keharu-haruan kepada Allah, nangis karena merasa kotor di hadapan kesucian Allah, nangis karena ada rindu ingin berjumpa nanti surga. Yuk, beribu-ribu tangisan di situ. Itu aslinya begitu. Karena pada dasar seluruh makhluk ini sarana untuk mengantarkan hati dan akal manusia kepada Allah. Sarana. Jadi maksud ini bukan makhluk ini bukan maksud bidzat. Jadi bagi Nabi Muhammad itu bukan maksud bidzat. Yang maksud bidzat adalah Allah. Ya, yang bisa mengantarkan hati dan akal manusia kepada Allah dengan sahih, yang melihat wajahnya Muhammad itu, melihat perilaku Muhammad itu. Wathani, dan ditanggungkan riwayat thani yaitu syadidal bayad. Wathani, dan ditanggungkan riwayat yang kedua yaitu mengatakan syadidal bayad, ditanggungkan alama atas anggota badan adahu yang selain wajhi, selain wajah Rasulullah. Selain wajah Rasulullah itu semua syadidal bayad, putih, putihnya putih keindahan, indah sekali. Orang pernah, apalagi yaqudhu salaman atau mimpi dalam salaman pun, tidak sampai mati tidak akan lupa itu rasa dagingnya itu, tidak akan lupa, masih terasa masih. Andai kan hidup 1000 tahun orang itu pernah mimpi salaman atau salaman yaqudhu, ini nggak pernah hilang ini rasa salamannya itu, nyes nggak hilang-hilang. Andai kan hidup 1.000.000 tahun pun nggak hilang itu. Karena apa? Karena ini manusia yang santannya santan, zubdatu zubdah. Santan yang lain itu mungkin ampasnya, oralnya, ya enggak, limbahnya, ya enggak, seterusnya. Wal wathani, dan ditanggungkan riwayat yang kedua itu yang mengatakan syadidal bayad. Riwayat awal yaitu abyadha musyarraban bi khumratin. Wathani, dan ditanggungkan riwayat yang kedua itu syadidal bayad, ditanggungkan alama atas anggota badan adahu yang selain wajhi. Kama tadullu, seperti olehnya menunjukkan alaihi atas sani. Kama tadullu, seperti olehnya telah menunjukkan alaihi atas sani riwayat fa nadhartu ila dhahrihi ka'annaha sabikatu fiddatin. Kama tadullu, sebetulnya menunjukkan alaihi atas sani, riwayat sani yang mengatakan syadidal bayad. Apa yang tadullu? Riwayatu, yaitu riwayat hadis fa nadhartu ila dhahrihi ka'annahu sabikatu fiddatin. Fa nadhartu, saya, maka saya melihat, saya sahabi ini, sebagian sahabat. Fa nadhartu, maka saya melihat, saya sahabat, mungkin Salman Al-Faris atau sahabat yang lain, melihat ila dhahrihi, pada punggungnya Kanjeng Nabi. Wa nadhartu, maka saya seorang sahabi,
melihat ila dhahrihi pada punggungnya baginda Nabi, ka'annahu sepertinya dhahrihi sabikatu fiddatin, itu seperti cetakan perak, perak yang dicetak oleh kemasan, seperti perak yang dicetak oleh para tukang kemasan. Punggungnya itu sepertinya perak putih, putih yang keindahan, bukan putihnya seorang Cina, bukan putih yang Fanadhartu, maka saya melihat ila dhahri, pada saya sahabi ini, ila dhahri pada punggungnya Kanjeng Nabi, ka'annahu sepertinya dhahrihi sabikatu fiddatin, itu cetakan papan dari perak, papan daripada perak, putihnya putih kayak perak. Wa ma, adapun keterangan dzikra yang disebut ialah ma minal bayad, dari wajahnya Nabi yang putih, al musyarrabi, yang dicampur bi khumratin dengan kemerah-merahan. Ya, wajahnya yang ganteng, putih kemerah-merahan, yang orangnya hafal Quran, yang paling hafal di dunia Rasulullah hafal Quran. Hadisnya, ma'rifatnya, bijaksananya, cerdasnya, semuanya. Lihat kita merana melihat dia. Oh, gini merah. Ini kalau nggak nutup begini, nyawanya kita keluar. Ikut dia. Banyak orang melihat Rasulullah ya kodok, itu lama-lama kejem. Enggak terus-terusan begini, enggak kuat. Wong sahabat saja dengan Rasulullah itu curi-curi pandang. Rasulullah itu curi-curi. Kalau beliau nggak berani, saking wibawanya dan saking indahnya. Curi-curi pandang sahabat. Makanya yang menyipati Rasulullah, Abu Bakar, Umar, ini kan hari-hari sama dia, nggak bisa nyipati. Yang nyipati orang lain. Karena Rasulullah itu fana. Jadi sifatnya Rasulullah itu yang menyipati siapa? Hindun bin Abi Hala. Itu anak tirinya Rasulullah, Hindun bin Khadijah. Hindun anak tirinya Rasulullah nyipati. Yang lain-lain nggak nyipati, nggak sempat. Saking indah dan saking nurnya, tarikannya. Maka waktu tabiin tanya bagaimana Rasulullah, itu Abu Bakar nggak nyipati, enggak lah gitu. Umar nggak nyipati, enggak. Paling Sayyidina Ali sebagian nyipati. Sayyidina Ali ngomong pada Sayyidina Hasan, kakek kamu ini begini. Gitu. Karena jadi di dalam syair itu, kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji. Rasulullah tinggal di rumah itu tidak butuh ada listrik, lampu, enggak butuh. Dengan wajahnya beliau dan sinar dadanya itu sudah Masya Allah. Ada seorang ulama salaman dengan santri-santrinya, menangis saking kagumnya seorang murid ketemu dengan gurunya yang alim, yang soleh. Lah bagaimana nanti kalau di surga kita salaman dengan Rasul? Ya enggak? Bagaimana itu? Rasulullah duduk di kursi, kita umatnya dipersilahkan salaman dengan beliau. Bagaimana itu? Ya kan?
Kata orang Arab, laisal khabaru kal ayan. Cerita sifat Rasulullah di dunia ini tidak seperti nyatanya. Nyatanya jauh lebih besar daripada apa yang diceritakan. Jauh lebih besar. Wama adapun keterangan dukiro yang telah disebut ialah ma isinya minal bayat, jadi Rasulullah itu putih, al musyarrabi yang dicampur bi khumratin dengan kemerah-merahan di dalam wajahnya. Kalau selain wajahnya putih seperti perak, ya kan? Huwa adapun bayat musyarrab al muradu, huwa adapun bayadil musyarrab bi humratin al muradu itu yang dikehendaki bil utmati dengan putih kemerah-merahan, wassamra'i dan putih kemerah-merahan. Putih kemerah-merahan yang dicampur dengan keelokan yang lain. Keelokan kalau berbicara Rasulullah fasih, ya kan? Kalau menyebutkan Quran penuh keindahan, kalau menyampaikan hadis penuh dengan cahaya, kalau menghukumi tentang mereka penuh dengan keadilan, kalau mengasih kepada umatnya penuh dengan bijak. Wah, Allahu Akbar. Huwa itu adapun al-bayat al-musyarrab bi humrah al-murad itu yang dikehendaki bil utmati dengan putih kemerah-merahan, wassamra'i dan putih kemerah-merahan, al-waridati yang datang duanya fi riwayat dalam riwayat, laisa bil adwat laisa bil abyad wala bil adami. Laisa bukannya kanjeng Nabi bil abyadi itu orang yang sangat putih, wala bil admi wala bil a'dami asalnya, wala bil adami dan tidak terlalu merah. Kalau orang Belanda itu terlalu merah itu. Tidak terlalu putih seperti orang Cina, tidak terlalu merah seperti orang Belanda. Ai syadidil udmati tidak terlalu merah. Ai syadidil udmati tidak terlalu merah. Jadi fadalla maka menunjukkan ialah riwayat laisa bil abyadi wala bil adami. Fadalla maka menunjukkan ialah riwayat laisa bil abyadi wala bil adami ala thubuti asliha, atas tetapnya aslinya udmah itu putih. Ala thubuti asliha, atas tetapnya aslinya udmah itu putih maksudnya. Wa fi riwayatin dan riwayat baina Nabi kana asmarul laun itu putih kemerah-merahan rupanya. Dan fotonya Rasulullah itu masih ada di tangannya orang-orang Nasrani. Fotonya Rasulullah, fotonya Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yusuf, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Nabi Isa, Nabi Muhammad itu ada fotonya dari surga. Jadi Nabi Adam waktu diusir oleh Allah dari surga ke dunia itu, nih anak cucu kamu akan menjadi orang-orang besar. Itu fotonya. Dulu fotonya ini di Masjidil Aqsa, di kerajaan Nabi Sulaiman. Nah, akhirnya kan Masjidil Aqsa kan ya diperebutkan, akhirnya dipeganglah oleh orang-orang Nasrani. Ya di Syam sana dulu. Waktu sahabat perang di Syam, fi khilafati Umar, Syam jatuhlah orang-orang Nasrani di tangan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Maka pernah sahabat dikumpulkan dalam jamuan makan, ditunjuki, ini fotonya siapa? Nggak tahu. Ini fotonya abah kamu Nabi Adam. Indah sekali. Nah, waktu ini ada fotonya Muhammad. Baru dibuka ininya, sahabat pingsan semua. Baru kelihatan ini, sahabat pingsan semua. Iya, udah gak kuat. Bisa.
Tapi kelak nanti Imam Mahdi akan menarik kembali itu. Imam Mahdi menang, itu foto ditarik semua. Ini sembunyikan oleh orang-orang Nasrani. Dan di situ ada tulangnya seorang nabi di situ. Tulangnya seorang nabi. Apakah Nabi Zakaria tapi tulang? Itu tulang itu kalau dikeluarkan di langit hujan. Hujan tulang itu. Hujan. Karena tulangnya seorang nabi. Apakah tulangnya Nabi Jirjis atau Nabi Hizkil atau Nabi Sya'ya atau Nabi Armiyah atau tulangnya Nabi Zakaria atau Nabi Yahya? Ya, tulang ini kalau dalam ada atap begini ya enggak. Coba keluar situ yang dari langit langsung hujan. Jadi akhirnya sahabat wajah Rasulullah itu baru dibuka sedikit. Ini kelihatan hidupnya doang. Sudah pingsan semua sahabat. Enggak kuat, enggak usah, enggak. Ya itu Nabi kita yang gagah. Pingsan semua. Baru lihat ininya hidupnya doang, alisnya. Pingsan. Allah. Riwayatin wallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka